Ini adalah Toyota Sienta, tipenya tipe G sobat, jadi tipenya biasa tapi dia sudah CVT. Hari ini kita di Tangerang Selatan, ini kita di daerah Bintaro. Ini warnanya abu-abu sobat, tipe G Matic CVT, ban depan sudah baru. Nah mesinnya dia ini menggunakan 1500 cc bensin sobat, jadi nah itu kelebihan Toyota ya. Jadi sampai mobil yang monokok pun menurut buku Toyota termasuk salah satu yang awet kaki-kakinya. Halo sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali dengan Koko Timothy Rubino, dan Koko mau bawain mobil yang sebenarnya very underrated di Indonesia. Kenapa underrated? Ikutin terus videonya sampai habis. Oke, ini adalah Toyota Sienta, tipenya tipe G sobat, jadi tipenya biasa tapi dia sudah CVT. Nah ini kondisinya sedikit kotor, tapi kemarin sudah di-detailing di Google Data ID, nanti tinggal dicuci lagi karena kan hari-hari ini banyak hujan ya. By the way, hari ini kita di Tangerang Selatan, ini kita di daerah Bintaro Serpong ya, perbatasan gitu. Dan ini jadi Tangerang Selatan series juga, atau Tangsel series, Jakarta series dari Koko Mobil, karena biasanya kita juga ada di Surabaya ya biasanya kebanyakan videonya. Nah ini warnanya abu-abu sobat, tipe G Matic CVT, ban depan sudah baru, kilometernya baru 48.000 dan tahunnya 2017. Jadi kalau kita hitung pemakaian 6 tahun sekarang itu cuman sekitar 8.000. Jadi 8.000 dikali 6 tahun persis 48.000, dan ini full service record, barangnya luar biasa bagus. Nah nanti ketika Koko bawa nyetir, Koko akan ceritain kenapa mobil ini menurut Koko ya itu sangat underrated di Indonesia gitu. Nah kita mau cek dulu dari bagian ruang mesin ya sebelum kita keliling. Nah mesinnya dia ini menggunakan 1500 cc bensin sobat, jadi ini sama dengan unit yang ada di Avanza tahun yang sama dan juga ada di Yaris tahun yang sama. Nah ini mesinnya bukan satu NZ ya, tapi tipe yang lebih baru, dan ini sobat kelihatannya benar-benar persis, semua karat pun tidak ada, CVT-nya juga sealnya masih asli, baut-baut semua masih cat, jadi benar-benar bagus banget sobat. Dan ini dia punya horsepower sekitar 104-105 dan torsi 140 Nm disandingkan dengan transmisi Matic CVT. Jadi dia konfigurasinya mesinnya transverse melintang depan dan punya penggerak sistem front wheel drive. Nah ini baut-bautnya semua benar-benar dari baru, tidak ada yang dibuka sama sekali di kap mesin, benar-benar kondisinya super cakep. Coba lihat sendirilah, benar-benar rapi. Di depan juga tidak ada yang bekas tabrak, bahkan radiator serta kondensornya itu sudah Koko cek kena kerikil pun tidak ada. Jadi benar-benar pemakaian halus, rapi, kilometer nggak tinggi, bahkan bisa dibilang cukup rendah untuk MPV, dan juga benar-benar kondisinya itu prima. Nanti kita nyoba waktu nyetir. Nah yang tipe GCVT itu dia punya pintu sliding kanan masih manual ya sobat, tapi yang sebelah kiri kita cek ya, dari sebelah sini. Sebelah kiri ini dia, nah pintunya otomatis yang sebelah kiri, kemudian sudah ada double blower, jangan khawatir. Tuh joknya benar-benar full original, jadi joknya ini tanpa bungkus tapi kondisinya masih kayak baru sobat, dan plafonnya juga benar-benar bersih. Pokoknya kelihatan deh kalau mobil ini rawatan banget gitu ya. Kita mau main ke belakang, kita cek, terakhir kita lihat di belakang tuh benar-benar ya, kondisinya tidak ada cacat sama sekali sobat. Tuh joknya semua ya asli, benar-benar asli, original, full, sama sekali tidak ada modifikasi ataupun variasi apapun di mobil ini. Jadi itu jadi satu poin plus sobat, karena berarti kita bisa tahu bahwa mobil ini istilahnya masih dari rakitan asli pabriknya, tidak ada yang pernah dibongkar atau diganti dan sebagainya. Nah ini kilometernya kemarin terakhir di servis di 43.000 kilo, sekarang 48.000, jadi sangat rutin, servisnya sangat rutin dan benar-benar cakep. Nih ada stikernya, masih ada dari bawaan pabrik ITE 2017, jadi NIK nya 2017, warnanya dark grey metallic, dan di sini ada nomor rangka serta nomor mesinnya juga. Oke itu aja deh, ban depannya sudah baru, ban belakangnya masih ada setengah, jadi oke semua, nggak perlu perawatan apa-apa. Dan pajaknya sobat, pajaknya ini nyala sampai Maret 2024, jadi hari ini kita di April 2023, 11 bulan lagi pajaknya, cocok banget ya. Nah Koko pengen nyetir, Koko pengen ngasih tahu kondisi mekanikalnya seperti apa, cerita sedikit tentang Koko mobil, serta Koko pengen ngasih tahu yang tadi Koko bahas, kenapa mobil ini menurut Koko sangat underrated di Indonesia. Let's go, kita nyetir. Oke sobat, kita udah di dalam. By the way,
Koko Mobil itu tempat tim jual mobil sobat. Jadi seperti pemilik Sienta tipe GJVT ini benar-benar nggak bayar sepeser pun ke Koko Mobil. Kita bantu inspeksi, memenuhi syarat di Koko Mobil. Tahap keduanya dalam memenuhi syarat 3 syarat utama, kita nggak mau bekas tabrak, tidak mau bekas banjir, serta kita tidak mau yang PR-nya tidak wajar sobat. PR kok maksudnya apa sih kok? PR itu ada dua macam ya biasa umumnya. Ada secara kondisi mobil atau mechanical biasanya atau fisiknya. Dan juga yang kedua ada mengenai administratif, itu jadi seputar pajak. Kita nggak mau yang pajaknya masih 5 tahun, 7 tahun, atau suratnya nggak lengkap, bahkan nggak akan masuk di Koko Mobil sobat. Kemudian PR-nya harus wajar, misalnya nih mobil jalan 10.000 tapi udah banyak harus ganti, berarti kan nggak wajar ya. Atau mobil kayak gini jalan 48.000, ini nggak ada PR sama sekali. Nah ini yang Koko suka kondisinya. Koko dan tim Koko Mobil itu benar-benar suka mobil-mobil yang istilahnya kalau pembeli itu beli mobil tersebut langsung bisa dipakai dengan sangat nyaman, sangat aman, dan sangat enak dipakai disetir gitu sobat. Gitu ya sobat. Oke, nah Sienta ini cakep ya, kondisinya benar-benar kaki-kaki pun nggak ada bunyi. Nah itu kelebihan Toyota ya. Jadi sampai mobil yang monocoque pun menurut buku Toyota termasuk salah satu yang awet, kaki-kakinya kuat, tidak hanya yang leather frame saja gitu. Nah Sienta ini kalau diomong mesinnya kenceng enggak, dia memang bodinya cukup berat untuk mesin yang 1500 cc, tapi untungnya dia punya transmisi CVT. Nah transmisi CVT ini sobat membantu dia bisa mencapai apa ya istilahnya, torsi di putaran tengah itu bisa dicapai dengan lebih cepat, nggak harus nunggu giginya sampai di RPM tersebut jika menggunakan transmisi matic yang konvensional gitu. Nah lanjut ke poin yang penting sobat, mobil ini nyaman banget untuk keluarga. Jadi 2 baris, 3 baris, memang baris ketiganya tidak terlalu besar banget ya, tapi lebih sering biasanya orang-orang di Indonesia aku lihat pakai Sienta itu pakai 2 baris, kemudian belakangnya dijadiin bagasi. Lega banget bagasinya, apalagi kursi belakang itu bisa sobat lipat, dan dia itu unik banget kelipatnya di bawah bangku baris kedua, di pojok baris kedua, jadi kayak sembunyi gitu, kayak seolah-olah tidak ada bangku baris ketiga ketika dilipat gitu sobat. Sangat rapi dan jadinya bagasi itu kotak gede banget, atapnya juga tinggi gitu di bagasi. Nah kemudian bandingan suspensi Sienta itu terkenal nyaman, jadi terkenal empuk. Kalau orang-orang semua bilang Expander tuh bandingannya enak ya sebagai MPV, Sienta sebenarnya nggak kalah enak, cuman memang populasinya sedikit sehingga nggak banyak yang ngomong kalau Sienta itu enak gitu. Jadi istilahnya ada 100 orang ngomong Sienta enak dibanding ada 1000 orang ngomong Expander enak, karena populasi tinggi otomatis orang-orang lebih tahunya yang Expander. Gitulah kurang lebih analoginya kira-kira gitu sobat. Kemudian dia juga punya tampilan menurutku lumayan manis ya, jadi cocok kebanyakan nih gini, ini kan mobil di Jepang memang saingannya sama Honda Freed gitu, dan memang kan secara dimensi, secara spek mesin, kemudian banyaklah hal-hal lainnya itu mirip banget head to head sama Honda Freed. Jadi mobil ini memang sebenarnya di Jepang dirancang untuk para pengemudi wanita, contohnya kayak mama-mama yang masih muda, anak-anaknya sekolah, ngantar anak sekolah, beli groceries atau belanja di supermarket gitu ya. Nah itu cocok saat ya dipakai mobil ini, dan ini mobilnya kondisi benar-benar luar biasa bagus. Ini ya, kita sekarang kilometernya 48.354 persis, setahun jalan 8.000 untuk low MPV sedikit ya sobat, karena dipakai di kota besar. Ini platnya plat B itu Jakarta. Oke, underrated kenapa kok? Ya itu tadi, jadi mobil ini nggak banyak laku ya, kemudian dia akhir-akhir ini agak discontinue, jadi rasanya Toyota tinggal habis-habisin stok, nggak bener-bener produksi, fokusnya di Sienta enggak gitu. Padahal mobil ini menurutku nyaman, disetir daily, enak, dan harganya Koko pengen kasih tahu underratednya dalam hal yang positif adalah harganya dia bekasnya cukup jatuh terus terang aja. Jadi mobil ini sobat, ini kalau nggak salah bukanya di bawah 160 juta ya sobat, cek aja di kolom deskripsi. Dan sobat bayangin di tahun yang sama, kilometer lebih tinggi, kemarin kita jual Xenia itu mirip-mirip sobat harganya gitu ya. Padahal kalau aku ngomong secara kenyamanan, kemudian secara bandingan suspensi, secara tampilan pun secara prestige, kemudian secara pemakaian sehari-hari, kenyamanan, ada pintu geser elektrik, itu jauh lah kalau kita bandingkan dengan Xenia yang tahun sama, kilometer pun lebih tinggi. Jadi aku punya perbandingan, iya ya kenapa orang Indonesia nggak mau beli gitu ya. Ya itu dia, lebih ke arah karena image. Jadi underrated, sebenarnya mobilnya kualitasnya bagus banget, apalagi kondisinya yang tipe yang ini gitu. Jadi agak sedikit panjang ya sobat pembahasan hari ini, tapi aku pengen kasih insight atau
istilahnya opini lah, memang opini pribadi dari Koko, tapi Koko cukup yakin karena udah sering banget jualan, transaksi, dan juga nge-review, nyobain nyetir mobil-mobil low MPV. Dan ini salah satu MPV yang menurut Koko, kalau Koko disuruh pilih ya antara ini atau Honda Freed, Koko akan pilih ini karena lebih nyaman, BBM-nya lebih irit dengan transmisi CVT, serta dia punya merek Toyota sehingga interiornya nggak cepet bunyi-bunyi kayak Honda. Biasanya Honda cenderung lebih cepet bunyi ya dengan kelas yang sama gitu. Kemudian perawatan juga bagus, spare part pasti lengkap karena Toyota, dan mesinnya sama dengan mobil sejuta umat, Yaris, Vios, semuanya gitu. Di mobil ini pokoknya kondisi cakep. Secara Sienta sendiri dia punya nama nggak terlalu orang-orang gimana-gimana, padahal kualitasnya itu bagus sobat gitu. Itu deh pembicaraan hari ini, pembahasan hari ini tentang Toyota Sienta, dan yang ini warnanya abu-abu tipe G CVT, kilometernya 8.000 kilo per tahun, tahunnya 2017, pajaknya super panjang 11 bulan, dijamin nggak nyesel beli ini, dan harganya juga masih nego sobat. Oh ya, jangan lupa buat yang baru pertama kali mampir di channel Koko Mobil, thank you sudah nonton video kita, dan jangan lupa buat tekan tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng sobat. Jangan lupa juga buat mampir ke Instagram serta TikTok kita di koko.mobil. Banyak banget update, dan di YouTube ini kita upload 5 kali per minggu. Jadi 5 hari kita upload video untuk menghibur sobat secara terus-menerus. Itu aja, see you next time di mobil-mobil menarik lainnya. Bye-bye.